Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la ilaha wa bi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajniha rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi bir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Fatir setengah 3. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya. Nikmat yang sampai hari ini tidak hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sohbah Ustadz Tri dan Ketua Yayasan As-Sohbah Ustadz Bambang Sumarwi dan Ketua Tim Kerja Yayasan As-Sohbah Ustadz Zahreko. Yang saya hormati Kepala SMA ITS Sarobani Ustazah Erika beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Wakil Bidang Kurikulum SMP ITS Sarobani, Wakil Bidang Siswaan SMP ITS Sarobani beserta ustaz-ustazah semua yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati alhamdulillah, tidak ada kata yang paling mulia yaitu selain kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ada di tahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan
rizki kepadamu dari langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Surah Al-Fatih 1-3. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas kembali. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama mempersiapkan bagaimana sekolah ini untuk 1 tahun ke depan. Syukur itu kata yang sangat sederhana, tapi melaksanakannya tidak sederhana kata syukur itu. Kalau kita melihat di luar sana, ternyata banyak lulusan sarjana yang sampai hari ini belum mendapatkan kerjaan. Kita bisa lihat kalau di Bandar Lampung ada job street ya, pameran lowongan kerja. Nah, itu di Museum Lampung, di POR dan sebagainya, di GSG Unila, GSG Poltekkes, GSG IAIN, UIN. Nah, berapa ribu mereka yang lulus sampai hari ini belum mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau kita patut bersyukur, seandainya kita hari ini belum mendapatkan kerjaan, mungkin hari ini kita belum bangun pagi-pagi, belum dandan ganteng, cantik, rapi, kita mungkin masih di rumah. Iya, masih kumuh, pakai celana pendek, siap-siap mau mancing, atau mabar, wajahnya kusut ya. Ada cerita sedikit, ada seorang ibu-ibu bertanya, "Mas, gimana ya, saya ini punya anak, tapi anak saya ini luar biasa aktif banget, bandelnya luar biasa ya. Rumah baru diberesin, nggak ada 1 jam berantakan lagi kan. Baru selesai saya nyapu, beresin rumah, beresin ruang tamu, kamar, tidak ada 1,5 jam sudah kabur lagi." Langsung bilang aja, "Bu, ada caranya. Ibu mau nggak tahu caranya biar rumahnya tetap rapi?" "Kayak mana nih Mas?" "Gampang. Ibu nggak usah punya anak." Langsung ibu itu dia kan, dia merenung. Padahal kalau setiap kondisi ya, keadaan yang diberikan kepada kita, kita syukurnya dulu, maka nggak ada masalah sebenarnya. Ketika kita sakit gigi yang atas bolong, sakit ngenyut, bengkak, berdarah ya. Alhamdulillah, cuma 1 yang sakit, masih ada 30 yang sehat ya. Coba kalau 30 sakit, banyak. Cuma 1. Terus sakitnya baru di usia sekarang. Misalnya usia Pak Edwin 28. Baru umur 28 sakit gigi, bayangkan. Berarti 27 tahun giginya sehat. Baru dikasih sakit di umur 28. Alhamdulillah. Maka lupa sakitnya karena syukurnya. Begitu juga tadi ketika bersyukur, alhamdulillah Mas, rumah saya rame, berantakan, ternyata Allah masih percaya menitipkan anak-anak pada saya juga. Coba kita lihat tetangga kita sampai hari ini sudah menikah 10 tahun belum dititipkan anak. Nah, ketika kita bersyukur, dibuat santai aja. Oh, nggak apa-apa, rumah berantakan, anak-anak sana sini. Ini kata Allah, ini orang kok dikasih anak ribut, pekerjaan berantakan, happy aja dia. Kata Allah, ya udahlah kasih lagi. Gitu.
kasih lagi ya. Kan sesuai janji Allah, ketika kita bersyukur maka Allah tambah nikmatnya. Dikasih motor 1, dirawat, dicuci, rajin ganti oli, rajin kampasnya dicek, pajaknya dibayar, kan kita taat sama negara ya. Nah, ini titipan dari wali murid bagian pajak. Terus sama Allah dilihat, oh ini pantas ini, dikasih motor 1, dirawat sampai bertahun-tahun. Kita lihat Ustadz Maliki tuh, motornya udah lama itu dari kuliah. Jadi sama Allah titipin lagi, kasih lagi motor Beat, ya Ustadz ya. Disyukuri lagi kan. Nah, jadi punya motor itu nggak harus punya uang. Ketika kita mengoptimalkan seluruh nikmat yang ada, dimanfaatkan sebaik mungkin, nanti Allah kasih tambah lagi. Punya motor, anaknya sudah 2, nggak cukup naik motor sama tasnya. Oh ini nggak pantas nih kata Allah, dititipin lagi ya. Ada yang baru punya anak 1 dan dititipin yang roda 4. Sehat Pak Erwin ya. Ya. Jadi punya kendaraan itu tidak harus punya uang. Ya. Masuk. Tinggal kita mensyukuri aja, alhamdulillah sudah dikasih teman hidup. Setiap hari kan alhamdulillah bangun tidur, I love you sayang. Ya. Alhamdulillah kan. Terus oh ini bahagia banget nih menikmati kehidupannya, sama Allah titipin anak, kemudian dititipin lagi tempat tinggal, dititipin lagi kendaraan dan sebagainya. Ini nggak apa-apa di depan, kedepannya ini yang menggantikan ya posisi di depan ya, terus insya Allah kita tugas kita aktif aja, nanti mereka melihat. Oh ternyata di sekolah itu kayak gini katanya. Ada raker di usia balita. Nah, jadi ketika kita tadi bersyukur, maka sebenarnya nggak ada masalah. Ketika tadi sakit gigi gitu kan, ya, kerjaan banyak, numpuk gitu kan. Ngelembur sampai malam ngisi rapot jam 2, pas mau ngeprint kebalik kertasnya salah kan. Terus alhamdulillah. Jadi saya belajar kalau ngeprint kertas itu dilihat dulu logonya kan, enggak kebalik. Terus alhamdulillah saya jadi tahu kalau ngeprint macet ini ternyata USB-nya belum dicolokin ke laptop ya. Alhamdulillah, jadi saya harus lebih teliti lagi kalau mau print. Itu contoh sederhana. Kami kemarin bingung kan, mau belajar kemana nih tentang program sekolah kan. Tiba-tiba ada yang posting salah satu sekolah di Lampung yang sudah siap program sekolahnya untuk 2020-2021. Saya cari tahu nomor kepala sekolahnya, dihubungi, ternyata luar biasa sambutannya. Itu ada di Imbo Spring Sewu. Sebenarnya kita juga bingung juga mana referensinya. Nggak mungkin kita sudah dibanding ke Pulau Jawa dan sebagainya. Ternyata sangat luar biasa. Administrasinya bagus gitu kan. Pas sekolah mau berdiri ketemu donatur yang luar biasa. Bangun sekolah santai, enjoy gitu kan. Pembangunan 50 miliar cuma di cover sama 1 orang kan, luar biasa. Jadi mereka tuh bingung juga sebenarnya bikin sekolah. Pasti ceritanya bingung ini mau gimana bikin sekolah. Ada Allah kasih kemudahan-kemudahan sampai ada syekh dari Mesir yang bersedia ngabdi di sana, luar biasa. Ngabdi ngajarin ilmu yang beliau miliki ke sana. Kalau kita impor syekh dari luar itu kan luar biasa biayanya. Itu beliau bersedia ngabdi di sana. Nah, setelah diperhatiin, oh ternyata di sana itu mereka guru dan karyawannya itu sudah tidak memikirkan lagi nanti Pak kami mau ngajar, itu ngajar
di bulan Juli 2017 mereka masuk itu bulan April sudah di raker gini, bulan April itu gedungnya belum ada. Tiba-tiba ada donatur yang siap membangunkan gedung, Juli siap pakai. Bayangkan, gedung lantai 3 dibangun dari bulan April, bulan Juli sudah siap. Pak, kami mau ngajar, belum ada masjidnya. Oh, nggak usah dipikirin, nanti datang sendiri. Masjid dibangunkan. Jadi kita semua saja tidak perlu khawatir memikirkan nanti bulan Juli mau gajian full atau enggak usah dipikirin. Yang penting tugas kita ngajar, memberikan yang terbaik untuk sesuai dengan akad kita di awal, akad kita sama lembaga ini. Jadi temanya kalau tidak salah, dengan raker kita tingkatkan profesionalisme kerja menuju sekolah unggul dan ramah anak. Jadi akadnya profesionalisme kerja. Nah, kalau akadnya sudah itu, maka ketika kita dikasih amanah itu bukan cinta kerja, cinta mengemban amanah. Jadi kalau sudah cinta mengemban amanah, itu sudah levelnya itu sudah tidak memikirkan lagi nanti saya dibayar berapa. Nanti yayasan yang akan mikirin, ini bapak ini tiap hari masuk, libur masuk, walaupun tidak tahu ya masuk itu apa gitu kan aktivitasnya, tapi ada aja kegiatannya. Nah, nanti kan ini pantasnya segini gitu ya, gitu. Kita hitungan matematika, ternyata nggak bisa nih gajianku, ternyata Allah kasih aja, kasih titipkan capaian pembayaran SPP naik 130%, luar biasa kan, alhamdulillah. Sehingga kita bisa tetap full. Kita harus bersyukur. Saudara kita di Insan Mulia itu sudah 50% gajiannya. Di Ibnu Rus itu gajian Juli bayarnya Juni. Gajian Mei bayarnya Juni. Gajian Juni bayarnya Juli. Nah, kita alhamdulillah banyak sekali kemudahan yang diberikan Allah. Ya walaupun ketika menuju kemudahan itu banyak ya rintangannya ya nggak apa-apa. Kita usaha aja terus. Nabi Musa itu bingung bagaimana mendakwahkan Fir'aun. 40 tahun dia berdakwah sama Nabi Harun kan. Udah sana sini nggak taunya Allah pilihkan air untuk menyadarkan Fir'aun. Bingung kan, mentok udah di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun, di depan laut. Sama aja kita, Covid ini gimana nih, liburan, perekonomian turun, masih gajian enggak? Nggak usah pusing, tenang aja. Justru kami di unit sekolah dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini hikmahnya luar biasa. Jadi sekolah mendapatkan tes sejauh mana sih sekolah ini mampu bertahan ketika lembaga ini ketika dihadapkan dengan libur 3 bulan itu. Mampu nggak tetap survive? Nah, kita diuji seperti itu. Karena sekolah-sekolah lain ternyata tidak semuanya bisa survive. Nah, tadi di surat Al-Fatir, segala puji bagi Allah cipta langit dan bumi. Ya udah, kita cukup memuji Allah aja. Kita nggak usah pusingin. Allah tuh udah ngasih menyampaikan lewat surat Al-Fatir itu sangat mudah bagi Allah. Kita nggak ngebayangin malaikat tuh bentuknya kayak apa, tapi Allah sangat mudah ngasih sayapnya 1, 2, 3, 4. Kita nggak kebayang malaikat tuh bentuknya apa. Malaikat tuh kalau dibentangkan sayapnya kan dari ufuk timur ke ufuk barat itu bisa dirangkul. Ini sayapnya bisa 4, 2, 3, 4, sangat mudah. Apalagi kalau cuman sekedar kita mendapatkan gaji gitu ya, gajian ya kan, sangat mudah. Pokoknya bekerja aja. Tahu-tahu kan Ustazah Ayu dapat panggilan PPG kan, kuliah gratis PPG ya, nyantai aja.
ngajar aja maksimal, tahu-tahu dipanggil, oh NUPTK udah keluar sertifikasi, nggak usah pusing. Tahu-tahu bingung kan, oh, nikah sama siapa kan, ketemu Pak Ansori kan, gitu. Baru nikah dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan, ya. Jadi nikmati aja, nanti Allah tambah terus nikmatnya. Nah, cara bersyukurnya kita sebagai guru dan karyawan yaitu salah satu dengan melaksanakan tugas kita semuanya sebagai amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ini alhamdulillah sekali, Ustaz. Inilah orang-orang yang patut kita berikan apresiasi di hari pertama raker. Saya tahu ini tidak semuanya sebenarnya sedang ada di kota Bumi. Ketika sebelum hari Senin, nah, saya tahu ada yang entah kemana gitu kan. Tapi ketika raker hari pertama siap semuanya datang. Saya emang nggak hafal karena pakai masker. Tapi bau parfumnya saya ciret. Ini pasti ini maksudnya. Ya. Nah ini alhamdulillah kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan raker kali ini kita bisa memberikan yang terbaik. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana tuh hasilnya gimana, kerja aja maksimal, usaha, ikhtiar, itu serahkan sama Allah. Nggak apa-apa, Pak udah ngajar bertahun-tahun, NUPTK belum keluar, sertifikasi nggak usah dipikirin. Kita nggak usah mikirin sertifikasi dari pemerintah, siapa tahu nanti dari yayasan mulai sertifikasi kan. Amin ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sofwah Ustaz Tri Purwohandoyo, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Yayasan As-Sofwah Ustazah Eko, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT dan SMA IT Sarobani, para wakil kepala sekolah yang sangat kami hormati Ustadz Ustazah Dewan Guru SMP IT dan SMA IT Sarobani. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan sedemikian banyak limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di aula SMP IT Sarobani ini dengan wajah yang sumringah. Sumringah itu apa ya bahasa Indonesia? Ya. Wajahnya cerah, ceria, bercahaya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah berembun tuh mungkin saking panasnya, saking cerianya mendidih. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang sampai mendidih. Bapak Ibu Ustaz-Ustazah sekalian yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melanjutkan risalah-risalah beliau. Ustaz-Ustazah sekalian, saya merasa sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu lengkap dengan seluruh ustadz-ustadzah yang ada di SMP IT dan SMA IT Sarobani secara serentak. Ada kesempatan baik pada bulan Syawal yang lalu, pada Idul Fitri yang lalu, tetapi karena kondisi wabah COVID-19 ini tidak memungkinkan kita saling
silaturahim secara bertemu muka. Maka alhamdulillah pada hari ini saya lihat wajahnya juga tidak ada yang masem, wajahnya semua ceria, seger-seger. Mudah-mudahan dengan wajah yang senantiasa ceria ini Allah akan tambah-tambah kenikmatan. Karena wajah yang ceria ini insya Allah sebagai penggambaran rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Tadi Ustaz Widodo sudah mengungkap banyak tentang syukur. Memang dengan kita bersyukur itu insya Allah Allah pasti akan menambahkan nikmat yang kita rasakan, yang kita syukuri. Kan dalam surat Ibrahim ayat 7 jelas. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Ya. Tetapi sebaliknya barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana bentuk rasa syukur kita? Yang paling tepat, karena kita sebagai ustadz-ustadzah guru yang ada di SMP IT dan SMA IT ini, kita tumpahkan rasa syukur kita itu dengan kerja-kerja kita. Yang sebagai guru, laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang sebagai tata usaha, laksanakan tugas tata usaha itu dengan sebaik-baiknya. Yang bertugas sebagai kepala sekolah, laksanakan tugasnya untuk mengkoordinir guru-guru agar bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Ya. Jadi yang namanya bersyukur tidak cukup hanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah udah tuh tidur. Ya. Tapi justru dengan apa yang kita syukuri itu kita maksimalkan untuk mengamalkan tugas-tugas kita. Tugas kita ini kan tugas dakwah. Ya. Jadi sesungguhnya ustadz-ustadzah sekalian mengajar di SMP IT dan SMA IT ini adalah tugas dakwah kita. Dakwah melalui pendidikan. Yang namanya tugas dakwah itu nggak ada matinya. Kondisi apapun, yang namanya dakwah harus tetap berjalan. Maka dengan kondisi COVID-19 ini pun juga tidak harus membuat kita berhenti dalam berdakwah. Ya. Dalam suasana COVID-19 ini tidak membuat kita lesu untuk berdakwah, tapi kita tetap membangkitkan semangat kita. Ya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak, ayo kita bangkitkan semangat kita agar tugas-tugas dakwah ini bisa lebih maksimal lagi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memulai dengan rapat kerja. Rapat kerja ini kita akan mencoba menggodok, kalau istilahnya Ustazah itu menggulawentah, tahu nggak Ibu? Tahu Ibu? Mungkin nggak tahu. Menggulawentah bagaimana agar kerja-kerja kita setahun ke depan itu bisa berjalan maksimal. Ada pembagian tugas, ada pembagian peran dan sebagainya. Ada pembagian jam mengajar, ada pembagian jam membina anak-anak kita dan sebagainya. Itu semua harus kita lakukan dengan keprofesionalitasan yang tinggi supaya kita bisa maksimal. Kalau SMP IT ini kemarin terpaksa, wah ini kita hanya mampu 3 lokal, maka kita sepakat dari yayasan tambah kalau memang peminatnya banyak, jadikan 4 lokal. Soal tempat nanti kita pikirkan, akan kira-kira seperti itu. Ya walaupun Ustaz Hamaya juga udah, aduh Ustaz dari mana? Ya tapi itu tidak ada halangan untuk kita terus maju. Ustaz Arif itu sampai pusing itu. Gimana nih ngatur-ngaturnya duitnya, kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi tetap yang namanya dakwah itu nggak ada mati. Ya. Sesulit apapun
seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus maju terus. Tapi bukan nekat. Ya. Kita nggak ada ilmu nekat. Karena ini tugas dakwah. Maka semua rangkaian kegiatan kita adalah bernilai ibadah, insya Allah. Maka niatkanlah sebagai ibadah. Karena ini adalah ibadah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci utama yang dalam ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau Bapak Ibu ikhlas, semua rintangan, semua hal yang berat itu akan menjadi ringan. Ya, ikhlas itu kan menjadi sumber energi sebenarnya. Sumber energi dalam kita bekerja. Yayasan ini kalau nggak ikhlas, mungkin nggak punya kita seperti ini. Ya. Dulu pernah mungkin dengar cerita bahwa kita ini dimulai dengan SDIT, modalnya Ustadz Rini pinjamin 500.000 rupiah. Berdirinya SDIT, pertama kali kita mensekolahkan SDIT. Kalau yang namanya TPA Permata Bunda itu kan lahir yang sebenarnya tidak dibidani oleh yayasan. Ya. Tapi yang dibidani oleh yayasan sesungguhnya itu adalah SDIT awalnya. Modalnya 500.000 saja. Kepala sekolah Ustazah Oman, ya. Gurunya cuma 2 Bu, Ustazah Marwiyah sama siapa tuh? TU. Jadi semua dia guru olahraga, guru agama, guru TU ngajar Khotkul Al-Quran. Dulu semua tuh bersinergi, hanya 5 atau 6 orang. Tapi dari itu semua berkat keikhlasan kita bekerja jadilah seperti ini. Suara itu macam-macam. Betul Pak Bambang itu ketua yayasan kaya sekarang. Ya memangnya Pak Bambang itu dapat gaji apa dari yayasan? Ya. Ustadz Rini mendirikannya, beliau pendiri yayasan. Coba tanya beliau, sudah dapat honor berapa juta dalam sebulan? Serupiah pun tidak. Jadi kami yang ada di yayasan yang dipikirkan adalah bagaimana memikirkan lembaga ini maju. Nggak pernah mikir mau dapat honor berapa orang, nggak pernah ada honor. Memang betul-betul. Nah, kalau kita mikirkan honor mungkin nggak ada gedung-gedung itu. Nah, kira-kira seperti itu. Justru yang dipikir di yayasan itu adalah bagaimana ustadz-ustazah itu mendapatkan kesejahteraan minimal itu dapat. Itu yang kita pikirkan. Jadi begitu menaikkan SPP itu, coba hitung kita mampu memberi gaji berapa. Itu yang kita hitung. Ya. Tahun kemarin coba kita hitung, kita coba mau gaji ke-13 tapi ternyata nggak bisa karena kondisi. Sebenarnya sudah mau bisa seandainya tidak terjadi wabah ini. Karena yang kita pikirkan bukan sampai sekarang, tapi sampai dengan Desember. Apalagi kan Ustaz-ustazah semua sudah tahu semua kan peristiwa kemarin yang terpaksa harus terjadi penurunan pendapatan kita itu mau tidak mau, dan pasti itu akan sangat berpengaruh bagi ustaz-ustazah. Tetapi percaya saja, bekerjalah dengan ikhlas, ya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar. Ya. Dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Buka aja surat At-Tolak ayat 2 dan 3 di awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah itu, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka saja. Maka bekerjalah dilandasi dengan ketakwaan. Ya. Kemudian ustaz-ustazah sekalian, insya Allah nanti kami dari tim yayasan akan memberikan pembekalan supaya kita ini lebih paham di mana sih saya ini bekerja. Nanti mungkin Ustaz Tri akan membeberkan bagaimana sejarahnya Yayasan As-Sohwah ini lahir, kok bisa ada Yayasan As-Sohwah yang melahirkan Ansar Robbani. Mungkin dari awal, karena beliaulah satu di antara 4 orang yang mendirikan yayasan.
Kemudian ada pembekalan yang lain dari Ustazah Eko, mungkin nanti juga ada dari yayasan, dan terakhir mungkin akan kita tanda tangani kesepakatan kontrak kerja kita. Jadi kerja kita ini itu hanya sekedar kontrak kita sebagai manusia saja, untuk melihat bagaimana komitmen kita, untuk mengingatkan kembali apa sih komitmen saya terhadap SMPIT dan SMA-IT. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin nanti akan dijelaskan apa sih peraturan tata tertib yang ada di sekolah kita. Harusnya tahun lalu juga ada, tapi entah saya sendiri juga lupa kok tahun lalu bisa terlewatkan. Ya betul ya. Tahun lalu nggak ada acara ini. Kontrak kerja? Nggak ada. Rakernya ada, tapi kontrak kerjanya tidak ada. Ya, padahal itu kan ada penjelasan-penjelasan, dan itu biasanya memang tiap tahun. Nah, tahun kemarin lupa juga saya kenapa bisa terlewatkan gitu. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kontrak kerja atau apa nanti yang akan kita tanda tangan bersama adalah bagi guru-guru lama mungkin untuk mengingatkan kita, ya. Tapi bagi guru-guru baru supaya lebih paham lagi tentang Yayasan As-Sofwah dengan unit kerja yang ada di SMP maupun SMA bagi yang guru SMA, ya. Sehingga kita lebih paham, kita bisa berjalan relnya itu ini loh, ya. Kita bekerja ini kan ada batasan-batasan, nggak bisa menggok semau kita. Kita sudah ada relnya, ya. Kalau nyimpang ke sini ke kiri bagaimana, kalau nyimpang ke kanan bagaimana, kalau lurus bagaimana. Insya Allah kalau kita seperti yang saya katakan dari awal tadi, kalau kita bekerja dengan penuh keikhlasan, maka semua itu bukan menjadi hal yang berat bagi kita. Mudah-mudahan itu hanya sekedar apa ya, semacam pedoman supaya kita nggak menyimpang dari jalur dakwah yang ada ini. Kemudian yang terakhir saya juga mengharapkan ikutilah rapat kerja ini secara maksimal, ya, penuh sampai dengan selesai. Usahakan tidak meninggalkan raker ini kalau tidak ada hal yang amat sangat mendesak. Kalau sudah sungguh amat sangat mendesak, ya monggo dipersilahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya saja. Baik, Ustaz Tripurwo, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan beliau untuk hadir dan memberikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana sejarah As-Sofwah ini. Kalau dulu karena beliau ini sibuk selalu yang menyampaikan saya, tapi yang saya sampaikan ternyata masih jauh di bawah, kurang awal. Saya hanya mau mulai dari kapan yayasan itu lahir, tahu-tahu ada TK, ada SD, ada TK dan sebagainya. Tapi ternyata sebelum itu ada rangkaian banyak yang beliau yang tahu. Nah sekarang beliau ini sekarang memiliki waktu yang luang. Alhamdulillah tahun ini kita maksimalkan betul beliau ini, sehingga setiap rapat-rapat pun beliau juga ikut. Nah, sehingga beliau bisa mengamati sesuai rel yayasan apa tidak. Nah, kira-kira demikian. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, selaku ketua yayasan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Tripurwo dan Ustaz Eko yang insya Allah nanti akan dapat memberikan bekal kepada kita semua yang membuat tekad dan semangat kita menjadi lebih kuat lagi dalam beribadah, dalam berdakwah di lembaga atau di unit-unit yang ada di bawah Yayasan As-Sofwah. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja SMPIT dan SMA-IT Insan Urbani secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, ini ke ini. Senyum ya, 1, 2, 3. banyakin Bu.
Bahaya dong, kan udah buka. Berapa kali sudah banyak ini? Sekali lagi ya Ustazah. Sekali lagi. Oke, sini 1, 2, ayo. 3, oke. Ibu-ibunya silakan Ustazah. Ke depan. Yus. Saya bisa ngambil foto loh, ini apa apa lah? Panjang apa gimana? Kayak ini aja, stay aja, nggak perlu ini. Saya rekut tangannya. Mana tukang foto tadi? Coba apa Ustaz? Nggak usah aja. Ya. Sini satu. Baris dulu, baris. Ustazahnya sebagian ke yang putih apa ya namanya? Ke kiri, ke sebelah kiri saya. Yang putih sebelah sini, yang putih. Yang putih taat itu. Oh, yang putih. Yang putih yang taat. Mis Murni tengah, Mis. Yang putih-putih sebelah kiri, yang putih-putih. Gimana? Kayaknya mau pindah deh. Saya pindah ya. Hah? Iya kan jilbabnya paling gede. Saja yang putih-putih, jilbabnya sebelah kiri. Oh, sini. Satu itu siapa ya? Depan ini ya? Duduk. Banyakan penuh. Oh, banyak penuh nih. Ya, kalau bagi dua kali ya, putih nanti ya. Bagi dua boleh. Putih nanti. Bagi dua boleh. Banyak Ustaz. Ini bayaran Ustaz. Masih banyak yang nyokap. Mana nyokap? Nyokap. Nyokap nelpon nyokap. Tanda buat tanda. Nyokap nelpon. Nyokap nelpon. Nyokap nelpon nyokap. Nyokap nelpon. Waduh, mami nelpon nih mami. Ustazah Yulita, kasih lagi. Ustazah Yulita. Kurang pikir. Terus lagi. Ustazah tiga lagi. Iya. Lagi terus menyesal. Fitri sampai nganggu orang. Biasa. Bisa tadi? Orang di belakang ya perasaan. Ke sini loh motornya. Enggak, ini kalau ke situ kejauhan. Satrinya. Heeh. Ini banyak kotak-kotaknya loh. Satu. Oh, saya ya yang ngambil gambar ya? 1, 2, 3. 1, 2, red. Dah, banyak. Mantap. Aduh, coba. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah ini. Dipertanyakan. Ulang. Dia ngambil pergi dari tadi. Atasnya kurang loh, Bu. Ulang sekali lagi. Ini karena bukan profesional ini. Ya, 1, 2. Ini ya semuanya ya. 1, 2. Aku ketemu. Bu Pedu mau marah habis ini. Bu Pedu mau marah. Udah dinyalain ya tadi ya? Udah. Jadi nggak dapat. Dapat sih. Oh ya udah. Cuman ya alangkah panjang amat dari tadi gini-gini. Apa lah? Apa sih? Yang nggak bener mananya? Gampang lah, itu kan bisa geser aja, geser ke kanan aja. Lihat itu yang atasnya, daripada kurang tadi kan kurang. Tadi malah kepotong. Udah, 1, 2, 3.
Yang lama kayak saya tadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai momentum bagi kami untuk dapat menyatakan visi dan persepsi kami, terutama untuk turut berperan serta dalam melanjutkan pembangunan bangsa, negara dan daerah kami, sehingga terwujud masyarakat kabupaten Lampung bersifat iri dan dengki. Sinari hati kami dengan cahaya qanaah, masukkan kami dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi kepada kita bersama-sama menjaga telur ini, kita beramal jama'i bagaimana telur ini biar tetap menjadi baik, utuh, tidak pecah, tidak rusak. Karena kalau dia pecah, kita tidak beramal jama'i, kita tidak bersama-sama menjaga amanah ini, apa yang terjadi? Akan pecah, akan rusak. Untuk itu kita mulai saja gamenya. Nanti teknisnya telur ini akan dilempar secara estafet. Oh, bisa nggak? Bisa ya? Gini aja loh. Ya dilempar aja. Jangan disentuh ya, dilempar. Saya yakin Ustadzul Ustazah adalah orang hebat, orang yang diamanahi Allah Subhanahu wa taala menjadi guru untuk bisa mendidik, membentuk generasi yang lebih baik. Mantap. Siap. Baik, untuk itu lebih lanjut kepada Ustadz Maliki bisa di estafet. Oh, gimana? Coba tulis. Melempar pertama kepada Ustazah Inayah mungkin. Gak usah jauh-jauh, 1 meter saja. Mudah-mudahan tidak pecah. Saya yakin Ustadz dan Ustazah adalah orang yang hebat. Musik boleh, musik. Ya, kalau Citra sama Pak Sumi nanti gini dia pakai. 1 meter nggak dari situ? Ya. Kameramen boleh? Iya. Ada aturannya nggak lempar ke siapa? Di depannya. Ya, di depannya. Makanya dibuat berbanjar. Mudah-mudahan tidak pecah ya. Tangan 2 boleh. Pasti bisa. Enggak bisa. Yakin? Harus pakai tangan. 1 meter mah maksudnya Loh, jangan. Apa? Pakai jilbab. Kenapa pakai jilbab? Gimana boleh nggak pakai jilbab? Kalau yang ragu-ragu, nggak usah lah ya. Ustazah nggak usah pakai jilbab ya. Ya pakai tangan aja. Angkatnya. Baik, kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pelan. Alhamdulillah. Sekali lagi. Apa yang terjadi? Iya. Terus. Bismillah. Iya. Hah? Enggak. Mentah. Boleh begini. Mentah. Iya. Bismillah. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Ya, baik, Ustaz dan Ustazah, ya, nggak apa-apa, masih ada kesempatan, masih ada 2 telur. Ya, butuh kekompakan, butuh keberanian untuk memberikan amanah dan menerima amanah. Iya, alhamdulillah, akhwat telah selesai. Boleh ditahan dulu, nanti dilanjutkan ke Iwan. Iya, sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Koplak bro, asli koplak.
Iya. Iya, alhamdulillah. Baik, boleh dikembalikan. Pakai masker dulu apa buka dulu? Lepas dulu lah, lepas dulu. Ini Bu. Jadi ini gimana? Bukan ini. Sama orang yang gemuk-gemuk. Ngomongin ibu gemuk. Banyak dekat sama orang-orang yang sabar. Adek sama apa nih? Iya. Lihat Om ganteng. Halo Mama, Ibu. Ini kenang nggak? Oh ya, jalan-jalan. Wes, Mak. hah? Anak. Biar sini ya membuktikan lagi. Ya. Tes ya, 1, 2. Satu, dua. Gan, mundurin Gan. Kena. Dikit. Udah. Udah. Dagan. Oh, Alif ya. Kok ada bendera pramuka. 1, 2. Tahan perutnya. Jahe. Tar. Ntar, ada yang mejam ya, tahan ya. Nggak mau kan ada yang mejam. 1, 2. Oke, bebas. Satu. Ada nizam. 1, 2, 3. Lepas lagi. 1. Lepas gayanya, lepas. Ekspresikan gitu. Ya iya, lepas ekspresi, lepas. Ya, habis ini mulai lagi. Ya Allah Pak Ferdi, ya Allah Pak Ferdi. Ada ini saksinya nih, masih on. Sementara simpan dulu. Pak Supri nggak bawa masker. Simpan dulu, jangan di.
Loh, Pak Surya mau nih. Kita di tengah. Masa pendek di samping. Enggak enak bener. Oh iya gini. Yang di tengah ya, Pak Ferdi yang di tengah. Aduh, makan aku mau Pak. Kepanjangannya. Pakai masker enggak? Dipoto. Foto saya kemarin lu jelek-jelek lu. Marah nih. Tuh kan dia punya udah mau lanjut. Belum mau. Naik. Enggak setinggi Pak Surya sih. Sini Zan. Sini aja. Ah. 1, 2, 3 gitu. Lagi ya bentar. 1, 2 dan Mbak ini. Dilihat dulu sama Pak Surya. Dilihat dulu sama Pak Surya. Kok saya ngeliat? Kayaknya berat kanan kayaknya. Kalau saya pasti ngeliat saya dulu lah. Berat kanan ya. Kayaknya ini deh Mbak Merem paling ini. Merem, Pak Pram merem. Pak Pram merem, Pak Ecang malah ngeliat ke sini. Tapi juga ke ini ketutup. naik Pak, naik apa? Ke sana enggak? Ke kiri enggak? Antara Pak Sini apa Pram kan? Harusnya ini ngarahin dong. Aduh, gimana? Ini Pak lihat sini, Pak lihat sini. Gitu. Aduh. Yayasan ini jalan. Yayasan. Aduh. Mereka masuk. Di pinggir jalan itu, Pak. Lewat ini nih, Ring. Ya, mungkin Jalan yayasan negeri sakti ya cuma nih. Oh, kami 5 kan ke sini. Kami 3 begini. Sama gini. Jadi ini bertiga ini kecil. Ini gitu dong. Kameramen. Saya bukan kameramen. Oh, Kamera woman. Boleh sih Bu, ukurnya nih. Pak Bay mungkin ini Pak Bay. Saya tangannya di belakang. Ya bener Bu di belakang. Bentar ya, 1, 2, ya udah, geser. Dua orang bantuin lah. Kayak dia. 1, 2, pergi ya. Nanti Bu saya lagi nangis Bu. Bentar dicek dulu. Bingung dia. Bingung. Pak Ecang menjem. Oh, Pecang menjem. Pak Ecang suruh menjem ya. Rotot Pecang. 1, 2. Kenapa belis itu sih? Iya. Belisnya sama dinyalain dong. Kena belis. Ini aja lebih banyak. Ada anak video. Ada video. Gak bisa tuh. Ya bebas dong. Iya, bebas. Buka. Ini bebas apa? Bebas. Lepas nggak lepas? Lepas nggak? Tahan. Mau tahan. Lepas. Ya, Pagi. Gue bikin RTP. Kopi. Media. Oh. Kopi kita. Oke, sini ya Pak sekarang. Kopi.